Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Thayyib, MPD, selaku dosen mata kuliah manajemen strategik, serta teman-temanku semua yang insya Allah berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga khususnya pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Selanjutnya di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan sedikit tentang rencana kerja sekolah atau madrasah atau RKS. Yang pertama yaitu pengertian RKS. RKS atau rencana kerja sekolah adalah suatu rencana yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang mungkin diperoleh guna mencapai tujuan yang diinginkan di masa yang akan datang. RKS sendiri tentunya memiliki tahap-tahap dalam penyusunannya. Tahap-tahap penyusunannya sendiri ada 3 tahap. Yang pertama ada persiapan, ada perumusan rencana kerja sekolah, dan yang terakhir adalah pengesahan. Untuk persiapannya sendiri yaitu pihak sekolah membuat sebuah tim. Tim ini dipilih dari orang-orang yang berkomitmen dan ahli dalam mengonsep ide-ide pembaruan, ide yang besar untuk perkembangan sekolah di masa yang akan datang. Tim ini beranggotakan ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, TU maupun tenaga administrasi, dan juga komite sekolah jika ada. Yang kedua yaitu perumusan rencana kerja sekolah. Perumusannya sendiri ada tahap-tahapnya, yaitu yang pertama ada identifikasi tantangan, yang kedua ada analisis pemecahan tantangan dan rencana strategis. Nah, analisis pemecahan tantangan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menentukan masalah utama. Yang kedua ada mengidentifikasi penyebab dari adanya masalah utama tadi. Setelah itu mencari alternatif pemecahan. Yang kemudian penyesuaian terhadap kondisi sekolah 4 tahun yang akan mendatang. Dan yang terakhir yaitu menetapkan sasaran yang akan menetapkan sasaran yang akan dituju. Setelah melakukan analisis pemecahan tantangan, yang ketiga yaitu penyusunan program. Program-program yang akan dilaksanakan itu seperti apa disusun secara terinci agar mempercepat dalam pencapaian tujuan yang akan dicapai. Setelah itu ada penyusunan rencana biaya dan pendanaan. Setelah programnya disusun secara terinci, maka langkah selanjutnya yaitu membuat rancangan pendanaan yang diperlukan untuk mensupport kegiatan yang akan dilakukan. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam perumusan rencana kerja sekolah. Yang selanjutnya yaitu setelah perumusannya selesai, maka ada upaya pengesahan dari RKS yang telah dibuat. Nah, pengesahan ini, RKS ini yang mengesahkan adalah ada pihak kepala sekolah, komite sekolah, kepala Mapenda, dan juga dinas pendidikan di daerah atau kota setempat. Nah, setelah itu ada analisis strategis kondisi sekolah atau madrasah. Yang perlu diperhatikan dalam analisis strategis kondisi sekolah atau madrasah ini ada 2. Yang pertama yaitu tantangan dunia pendidikan di Indonesia itu seperti apa, dan yang kedua itu ada analisis dari lingkungan sekolah. Nah, analisis ini ada beberapa hal yang perlu dianalisis, yaitu ada lingkungan dari segi demografis, geografis, lingkungan sosial ekonomi, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan sekolah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis harapan stakeholder terhadap pengembangan sekolah atau madrasah. Nah, perumusan harapan stakeholder ini akan menjawab pertanyaan
seperti apa kepentingan atau kebutuhan mereka terhadap sekolah selama pada kurun waktu 4 tahun ke depan. Nah, dari harapan stakeholder ini, sekolah bisa melakukan penggalian dan pengolahan informasi yang akurat terkait pandangan seperti apa sekolah ini akan dikelola 4 tahun. Poin E, yaitu tentang visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah. Pengertian dari visi sekolah yaitu gambaran profil sekolah yang diinginkan di masa yang akan datang. Lalu saya akan memberikan contoh dari visi sekolah. Terwujudnya lulusan sekolah atau madrasah yang beriman, berilmu, dan beramal saleh, serta memiliki daya saing dalam bidang iptek, olahraga, dan berwawasan lingkungan. Dari visi tersebut akan menghasilkan indikator-indikator. Yang pertama, memiliki daya saing dalam prestasi UNAS. Yang kedua, memiliki daya saing dalam memasuki lapangan pekerjaan. Yang ketiga, memiliki daya saing dalam memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi dan favorit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang misi sekolah. Pengertian dari misi sekolah sendiri yaitu merupakan hal-hal yang penting dan harus dilakukan oleh sekolah dalam upaya untuk mencapai visi. Dari contoh yang saya jelaskan tadi, maka misi sekolah yaitu yang pertama, menumbuh kembangkan sikap, perilaku, dan amaliyah keagamaan di sekolah atau di madrasah. Yang kedua, menumbuhkan semangat belajar ilmu keagamaan Islam. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah atau madrasah yang sehat, bersih, dan indah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan sekolah atau madrasah. Contoh dari tujuan sekolah atau madrasah yang pertama yaitu meningkatkan pengalaman 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun pada seluruh warga sekolah atau madrasah. Yang kedua, meningkatkan nilai rata-rata UNAS secara berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan sekolah atau madrasah sebagai madrasah rujukan. Saya akan membahas poin F, yaitu tentang rencana strategi pengembangan sekolah atau madrasah 4 tahun ke depan. Rencana strategi pengembangan sekolah atau madrasah 4 tahun ke depan disesuaikan dengan kondisi yang tergambar pada profil sekolah atau madrasah itu sendiri. Pihak sekolah terlebih dahulu membuat tabel observasi mengenai identifikasi masalah atau tantangan. Lalu selanjutnya penyebab masalah atau tantangan dan alternatif pemecahannya. Setelah seluruh observasi tersebut dilakukan, maka sekolah bisa menentukan program-program strategi terkait dengan pengembangan sekolah 4 tahun ke depan dengan menyusun 8 standar pendidikan. Kemudian, menentukan sasaran dari masing-masing standar pendidikan yang sudah dilakukan, menghitung indikator keberhasilannya, setelah itu membuat atau menyusun kegiatan yang akan diselenggarakan dalam menunjang keberhasilan dari rencana pengembangan sekolah atau madrasah. Yang terakhir yaitu menyusun rencana anggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan yang diselenggarakan. Lalu, saya akan menjelaskan poin G tentang rencana kerja tahunan sekolah atau madrasah. Rencana kerja tahunan sekolah atau madrasah adalah rencana operasional yang disusun berdasarkan program, sasaran kegiatan yang dilakukan per tahun guna merealisasikan pencapaian 8 standar nasional pendidikan yang diharapkan. Rencana kerja jangka pendek 1 tahun tersebut berisi yang pertama, penetapan program-program untuk jangka menengah atau 4 tahun yang akan datang atau jangka pendek per tahun. Yang kedua, penentuan sasaran-sasaran yang direncanakan untuk mencapai program-program tersebut. Yang ketiga, menentukan indikator-indikator keberhasilan sasaran. Yang keempat, menyusun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Yang kelima, penetapan penanggung-jawaban kegiatan. Yang keenam, yaitu penyusunan jadwal kegiatan pengembangan sekolah atau madrasah.
Baik, itu tadi sedikit pemaparan dari kelompok 9 terkait rencana kerja sekolah atau madrasah. Apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan dari kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.